Dan dulu saat saya di Surabaya itu gratis SMA SMK, bahkan kita beri makan yang SMK karena saya minta prakteknya agak lebih banyak sehingga dia pulangnya agak sore, tapi kita berikan makan siang. Tapi ini nanti akan kita diskusikan dengan kepala daerah karena kepala daerah belum tentu juga semua setuju. Tapi saat ini sudah memasuki ruangan. Kita sama-sama berjuang karena pemilihan pada tanggal 27 November nanti itu masa depan seluruh anak-anak, seluruh warga di Kota Mojokerto 5 tahun. Karena itu saya tahu gubernur itu tidak sekuat kepala daerah untuk memimpin. Tapi saya percaya dengan bersinergi maka banyak sekali keluhan-keluhan terutama tentang pendidikan SMA, banyak sekali yang mereka kesulitan karena setiap tahun harus membayar jumlah yang cukup besar untuk membayar sekolah. Dan banyak yang mengeluh ke saya ya karena tidak mampu. Bagaimana mungkin seorang tukang sapu harus ditagih 3 juta? Karena itu dengan bersinergi kita mempunyai program, saya dan Goza mempunyai program adalah pendidikan SMA gratis. Jadi kalau kita bisa realisasikan. Kemudian yang kedua, kita akan menyiapkan program-program terutama pemberdayaan. Saya terus terang bukan tidak mau mereka bekerja di pabrik atau di perusahaan, tapi kalau bisa jadi tuan, kenapa harus jadi buruh? Karena itulah kemudian kita menyangka dan mencoba bagaimana anak-anak ini, anak-anak muda, terutama mereka yang kesulitan untuk bekerja, mereka bisa berhasil dengan mandiri, dengan kaki dan tangan mereka sendiri. Gozan ini yang pilih ibu. Saya juga gak kenal sebetulnya. Saya hanya ketemu Gozan 2 tahun lalu saat saya haji. Ke depan, kenapa demikian? Karena saya yakin saya akan lebih mudah kalau insya Allah memberikan kepercayaan akan lebih mudah bersinergi dengan kita dan Mbak Sani. Apa yang perlu dibangun Mbak? Kita sinergi, kalau daerah punya uang berapa, provinsi punya uang berapa. Jadi kita nggak sendiri-sendiri, bukan sendiri-sendiri. Sehingga apa? Realisasi mimpi dan harapan itu bisa segera terpenuhi. Sendiri-sendiri, betul? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita memang harus segera. Saya selalu ngomong sama Gozan di sebelah saya, Gozan ini putra dari Nyai Hasan Umar, pemilik pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Jadi beliaunya, kalau Bu Lulu yang PKB itu bebeknya atau tantenya atau budeknya. Saya ini kan menteri yang sosial yang usia elek. Oh gendeng, ODGJ, Kongoro Ustaz, disabilitas, mau marah, itu bagian saya. Jadi saya tahu persis data bagaimana Jawa Timur kondisinya. Saya tahu persis. Semua yang elek tadi Jawa Timur nomor 1 di Indonesia, paling jelek. Paling jelek kalau tepuk tangan. Jadi makanya saya menyampaikan kalau Gusti Allah memberikan kepercayaan kepada kami, menyampaikan yang sangat berat. Saya ngomong sama Gus di abot, Gus, bukan abot kampanye deh, abot boleh kamu gaya berat. Saya ingatkan dari awal supaya Gus tidak kaget. Tapi saya percaya
dengan bersinergi bersama-sama, termasuk yang ada di ruangan ini, maka kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Ya, kalau ngomong merdeka 79 tahun, sekolah masih susah kan berat. Nanti kita akan hitung. Saya kalau tiap awal tahun pelajaran itu ngitung, Pak. Berapa anak yang lulusan SMP, lulusan SD. Jadi kebutuhan kelasnya cukup apa enggak? Tiap tahun saya ikut jadi wali kota. Nanti kalau kurang, oke, sekolah ini ditambahi. Jadi biasanya cuma 30 anak, jadi 36 atau nanti baru dibangunkan sekolah. Seperti itu, Mbak. Nanti kita bisa sinergi. Kalau memang saya dipercaya, kita dipercaya, termasuk yang di pesantren dan sekolah-sekolah lain ya, yang mungkin selama ini mohon maaf sekolah swasta, kemarin tadi saya dilaporkan di nggak ada perhatian untuk sekolah swasta. Kita harus perhatikan karena kita wali kota dan gubernur bukan hanya untuk sekolah negeri, jadi kita harus juga pikirkan mereka. Merdeka! 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 Kita saat ini jam memang ini diperintahkan oleh DPP PD Perjuangan setiap daerah seluruh Indonesia yang mengikuti kita untuk pilkada dan pilkada semua. Jadi kita semua memang diinstruksikan untuk membuat seperti ini. Dan ini saat ini kita menggandeng. Jadi kalau memang itu gubernur sama calon kepala daerah seperti itu. Nah sekarang ada di Mojokerto. Kemarin kita ada di Ngajak. Tadi yang saya dikatakan oleh Pak Nadi, Pak Kanang, Pak Kanang itu apa tadi ya, resik Jawa Timur ini masih dalam proses pembahasan. Tapi seperti itulah kira-kira untuk masa depan yang lebih baik. Ya, tadi yang saya katakan bahwa pengelolaan sekolah SMA, SMK setara itu ada aliyah, ada itu kan, itu di bawah naungan pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah itu yang akan kita sinergikan dengan daerah, karena banyak sekali keluhan mereka tidak bisa membayar itu kepada kami di Kemensos. Ya, nah karena itu kami akan sinergikan dengan daerah supaya mereka diberikan kemudahan. Dulu saat saya di Surabaya itu gratis SMA SMK, bahkan kita beri makan yang SMK karena saya minta prakteknya agak lebih banyak sehingga dia pulangnya agak sore, tapi kita berikan makan siang. Tapi ini nanti akan kita diskusikan dengan kepala daerah, karena kepala daerah belum tentu juga semua setuju, tapi bahwa kita ingin pendidikan itu gratis. Ya kita pengen untuk SMA sehingga minimal penduduk di Jawa Timur ini minimal dia lulusan setara SMA seperti itu.